nama saya Febriana. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Saya merupakan salah satu peserta lomba simulasi mengajar guru mata pelajaran. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Ya, Selamat siang Ibu. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan kita pelajari hari ini ya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik Ibu. Baik. Sehat selalu. Ya, Ibu harap semuanya sehat-sehat semua ya. Ibu mau absen dulu, siapa hari ini yang tidak masuk ya? Aldi Ibu. Ya, Aldi kenapa dia? Ya. Terus. Sinca jalan. Oke, berarti hari ini yang nggak masuk Stince dengan Aldi ya. Nah, kalau begitu kita masuk di materi. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Ibu ingin tahu apa kalian masih ingat kemarin apa itu pengertian dari jaringan? Jalan Ibu. Jaringan masih itu Bu. sekumpulan sel. Fungsi. Ya, betul ya yang tadi Haryati bilang. Jadi jaringan itu merupakan sekumpulan dari sel-sel yang melakukan suatu tugas tertentu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi yang kemarin tentang jaringan hewan, yaitu sekarang masuk di materi jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun oleh sel-sel otot yang memanjang dan mengandung serabut-serabut halus yang disebut miofibril dan memungkinkan otot dapat berinteraksi. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Ya, yang pertama ini otot polos ya, ini bentuknya otot polos. Nah, otot polos ini dia punya ciri-ciri. Yang pertama, selnya berbentuk gelondong, lalu yang kedua inti selnya satu di tengah. Nah, bisa anak-anak lihat ya. Di sini ada satu inti selnya, dia ada di tengah. Nah, ini inti sel ya, yang bulat-bulat hitam ini inti sel, dia letaknya ada di tengah. Lalu dia bekerja tidak di bawah kehendak atau secara tidak sadar. Nah, otot polos ini dapat ditemukan di dinding saluran pencernaan, ada di kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Lalu yang kedua, ada otot lurik atau otot rangka. Nah, kenapa dia dibilang sebagai otot rangka? Karena otot lurik ini dia terletak atau dia melekat pada rangka manusia. Nah, salah satu cirinya itu dia berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Nah, lihat ini gambar otot rangka atau otot luriknya, dan dia memiliki inti yang banyak di tepi. Bisa dilihat di sini ada satu inti selnya di tepi, terus ini satu inti selnya juga ada di tepi. Pokoknya dia ada di tepi nih ya, otot rangkanya. Nah, otot lurik ini dia bekerja secara sadar. Lalu ada juga sel otot jantung. Nah, sel otot ini dinamai sel otot jantung karena hanya ditemui pada jantung. Jadi dia terletaknya ada di jantung manusia ya. Jadi sel otot jantung ini hanya ada di jantung manusia dan bentuknya ini bercabang-cabang. Dia bercabang-cabang seperti anyaman. Bisa dilihat nih ya. Dia berbentuk bercabang-cabang dan seperti anyaman.
Lalu sel otot jantung sifatnya tidak sadar dan sangat tahan lelah. Sel otot jantung inilah yang berperan dalam pemompaan darah oleh jantung. Lalu kita masuk lagi di jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini dia memiliki fungsi untuk mengatur dan mengordinasi segala aktivitas tubuh. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf atau neuron yang menyebar di seluruh tubuh. Ini ya gambar sel saraf. Di sini ada akson, ada dendrit. Ini seperti rambut-rambutnya ini dendrit. Terus ada nukleusnya satu di sini, ada nukleus ya. Nah, ini yang kayak kepala ini namanya badan sel. Nah, materi kita sampai di sini. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Tapi sebelumnya Belum mau bertanya. ya, kalau gitu kita ini menyimpulkan dulu ya. Kita menyimpulkan sama-sama yuk. Tadi apa itu jaringan? Masih mengerti, Bu. Sekumpulan yang membentuk organ. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk Suatu fungsi tertentu dalam organ. tubuh manusia. Ya. Jaringan hewan terbagi menjadi jaringan otot terbagi menjadi 3. Ada jaringan otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Ya, betul ya yang tadi disimpulkan sama Nia. Jaringan pengertian jaringan yaitu dia merupakan sekumpulan dari sel-sel yang melakukan suatu fungsi tertentu lah. Lalu jaringan otot ini juga dibagi menjadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, apakah ada yang bertanya? Tidak, Ibu. Oke, kalau Sudah, Ibu, sudah mengerti. ya kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti kerjakan tugas halaman 33 ya. Nanti kita akan bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Ya, Ibu cukupkan sampai hari ini. Selamat siang semua. Nah, Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu.